Nah itu pentingnya berorganisasi kalau menurut abang, karena awal masuk orang-orang masuk kampus pasti begitu, awal kuliah pertama kali masuk kampus orientasinya pasti cepat lulus segala macam, tapi dengan berorganisasi dia punya analisa atau Nah, diskusi itu kalau menurut aku kayak makanan lah ya. Kayaknya kalau sehari nggak diskusi itu kayak gimana? Atau memang karena aku suka ngotak kali ya? bisa Aku suka ngobrol. suka bual-bual gitu ya. Iya, bual kosong gitu kalau bahasa itu. Kedai kopi memang karakter orang Melayu ya, sering di kedai kopi Iya, ngobrol iya. gitu. Jadi kalau kegiatan itu hilang ada rasa kehilangan juga. Cuma melihat memang ada perbedaan, tapi mungkin menjadi apa ya? Menjadi persoalan yang alamiah dan harus dicarikan formulanya oleh generasi yang menjalani itu. Kita juga nggak bisa kan selaku orang-orang yang lebih dulu untuk memaksakan treatment atau formula-formula yang dulu untuk dipaksain hari ini. Hari ini kalau kita kumpulin beberapa orang itu di kampus untuk diskusi sampai pagi, itu jam-jam 2 itu udah nguap semua. Aku sekarang tuh pernah sampai ngajakin adik-adik diskusi bahas A gitu, berat kali bang gitu. B nggak menarik bang. Sampai akhirnya apa coba aku bahas soal cinta ya bang. Baru dia tertarik. Nah itu kan treatment ya. Abang juga pernah begitu sampai jemput bola kan, istilahnya jemput bola. Kita beli buku ini, kita kasih ke dia biar dia baca. Iya. Sampai pergi main ke Jogja mau titip buku apa gitu, saking apa ya, ingin potensi dia tuh tergali. Cuma tetap ada beberapa kawan-kawan itu yang apa, minatnya itu justru nggak baca buku tapi nonton YouTube gitu. Ya, berarti yang ini sih. Sekarang kita rekomendasikan apalah channel-channel yang bagus kayak kita ya. gitu ya. Ya channelnya Teras Rumah. Hari ini kayaknya kurang diskusi. Tapi pengen gitu kan. Kalau dulu tuh mudah aja nyari tempat diskusi. Tapi mungkin ini bisa jadi apa ya, tren ya. 2015 naik, 2016-17 turun, kemarin 2019 naik lagi animo mahasiswa untuk kritis ya. Kritis dan mau turun ke jalan. Tapi bisa pasca 2019 terjunnya terlalu bebas sebenarnya. Terjunnya terlalu bebas, ngelihatnya dari gerakan-gerakan yang ada di kampus ini mulai terpecah. Dibagi-bagi. Jadi kalau dulu kita 2015 itu pulang aksi itu makin solid. Iya. Nah, ini kawan-kawan kayaknya sepulang aksi 2019 itu tidur gitu balik. Terpisah-pisah gerakannya. Terkotak-kotak. Jadi akan aksi ketika ada Wapres datang ke UIN kemarin terakhir kan ada beberapa kali aksi dan harinya berbeda juga gitu. Yang pakai jilid-jilid gitu. Iya. Akhirnya beliau diancam DO kan ya? Siapa? Itu pemimpinnya. Nggak tahu abang namanya siapa ya pemimpinnya sekarang. Enggak, yang bikin bikin aksi jilid itu kabarnya mau di DO tapi enggak lah. Karena belum pernah ya selama abang kuliah di UIN itu juga belum ada yang benar-benar karena aksi itu di DO. Karena dulu kita sama senior juga kan diajarkan atau diberi pencerahan bahwa kampus kita ini adalah kampus negeri yang pengambilan kebijakannya itu harus sesuai aturan. Jadi dia tidak bisa sembarangan, kan sudah ada buktinya beberapa kampus negeri yang di DO orangnya, mahasiswanya di DO tapi menuntut ke pengadilan, akhirnya sanksi itu dicabut gitu, dia menang di pengadilan gitu. Karena itu digambarkan dulu oleh senior supaya kita nggak ada rasa ketakutan itu. Karena memang benar kan, kampus kita bekerja atau bergerak atau beroperasi itu kan tidak murni dari seluruh uang mahasiswa, tapi ada dana dari negara ya. Yang diambil dari pajak rakyat. Betul. Otomatis mahasiswa punya kewajiban untuk membalas budinya kepada rakyat tadi kan. Nah, atau itu yang nggak dipahami sama mahasiswa. Bisa jadi. Kira-kira. Cuma setiap selama Bang di Pekanbaru kalau ngisi materi Bang selalu sampein, kita ini jangan apatis. Apalagi yang
justru yang beasiswa bidik misi dan segala macam gitu kan. Itu. Tapi malahan mereka yang itu yang malah nggak aktif bang. Iya, karena ada perjanjian setahu abang ya, mereka dibuat perjanjian nggak boleh aksi gitu, nggak boleh ikut demonstrasi segala macam, yang dapat beasiswa itu. Oh begitu. Ya kalau di zaman abang kendalanya di situ kalau ngajak mereka. Cuma mereka rata-rata ada yang tetap peduli dengan membuat tulisan, membantu dengan hal-hal lain gitu. Geraknya beda gitu. Tapi tetap kritis. Gitu. Ya pada hari ini ya. Kesadaran sih, kesadaran. Ya. Dulu kita pernah diskusi ke salah satu mahasiswa ya. Ini kita boleh sebut nama nggak? Boleh dong. Boleh, ya. Bang masih inget Nazri kan? Ingat. Ya, jadi sulit ngelupain dia. Unik ya. Jadi waktu itu dia diskusi sama Bang Wamoy. Nah dia kan udah balik dari Jogja tuh, dia pernah kuliah di Jogja kan. Nah ketika balik ke sini Bang Wamoy nanya tujuan mau kuliah apa gitu kan. Terus dia bingung gitu. Ya pertama ya bahasanya kayak cari ilmu bang gitu kan, nyampe teman ini gitu. Terus dibantah. Nah, akhirnya kuliah buat kerja. Buat kerja? Iya. Maksudnya gimana kuliah? Buat nyari jasa buat nanti kerja. Nah, iya intinya di sana gitu. Karena cita-cita keluarganya kali, cita-cita ini. Nah, itu pentingnya berorganisasi kalau menurut abang. Karena awal masuk orang-orang masuk kampus pasti begitu awal kuliah. Pertama kali masuk kampus orientasinya pasti cepat lulus segala macam. Tapi dengan berorganisasi dia punya analisa atau perspektif berbeda. Yeah. Terus berkembang gitu kan perspektifnya di organisasi. Makanya disarankan untuk bergabung di organisasi. Cuma kan abang batasin. Kalau dulu ya zaman-zaman abang dan kawan-kawan itu yang semester 1 semester 2 kita tidak rekrut. Alasannya cuma satu, mereka harus ngerti dulu apa yang terjadi di dalam kampus. Jangan sampai nanti mereka kritik harga BBM naik, tapi cara ngisi SKS masih bingung. Masih minta tolong teman gitu. Seringnya gitu kayaknya. Aduh. Jadi mereka harus paham dulu soal di hal-hal terkecil di kampus. Ya sebenarnya udah coba kita kasih pelajaran gitu kan. Organisasi itu penting gitu. Organisasi dalam mengelola isu kan juga harus tepat ya. Iya. Tepat. Kita dulu kan masuk kampus, masuk FASTE atau masuk UIN itu tidak langsung kritik Jokowi atau presiden waktu itu SBY dan segala macam. Tapi yang kita kritik adalah celana jeans yang tidak tidak boleh dipakai di kampus, rambut gondrong, hal-hal begitu kan. Jadi organisasi juga jangan terlalu kepada yang baru-baru atau yang di bawah-bawah itu langsung bicara soal geopolitik internasional ya bicara soal neokapitalis neokapitalisme. Neokapitalisme apa gitu ya kapitalisme mental. Jadi adik-adik itu ya atau yang penerus itu ya lebih enak main game kayaknya. Iya. Kan beberapa kawan-kawan pada nanya kan, "Bang, gimana sih organisasi gitu?" Contoh sederhananya keluarga itu organisasi gitu kan. Terus kita sampein ini penting gitu. Karena aku tuh udah ngebuktiin loh kawan-kawan gitu karena kayak ngerasain organisasi itu pentingnya ketika KKN yang pertama. Terus kayak magang gitu kan. Nah, habis itu nanti udah masuk ke masyarakat tuh penting lagi gitu. Dan kalau dia kerja di perusahaan juga butuh kan. Nah, beberapa kagok di sana. Kagok tuh apa bahasanya? Canggung ya? Iya kayak canggung nggak ngerti gitu kan. Jadi beberapa kawan-kawan pada ngadu ini gimana sih gitu. Ya mereka nggak biasa dengan hal-hal yang terstruktur kan. Kalau di awal sudah dipatokin jam kerjanya berapa, upahnya berapa, ya itu yang dipakai gitu kan. Posisimu sebagai apa, terus kalau mau ngomong ke atasanmu seperti apa ya, gitu karena kan. Di organisasi kan itu dipraktekkan. Nah gitu. mekanisme seperti itu kan. Surat bagaimana begitu. Nah itu yang nggak dapet. Kawan-kawan yang di kuliahan ya pasti nggak dapet karena belajar kan. Ya yang pintar juga memang. Ya tetap dari zaman ke zaman tetap ada yang kutu-kuku lulus cepat jadi orangnya tetap ada. Beberapa memang ada lagi yang unik bang. Kayak dia tuh nggak mau ikut organisasi tapi ketika nampak kawan-kawan yang berorganisasi sibuk ya kan. Telepon gitu. Jadi ada keinginan ya. Ada kayak dia bilang waktu itu
aku tuh geli loh kakiku lihat kalian tuh gitu gerak sana gerak ke sini, ya udah ikut gitu. Ya kembali lagi enggak kayak panas gitu kan, di rumah aja gitu ya. Nah sekarang beneran di rumah aja mereka. Karena virus ya. Iya. Gitu mungkin itu yang nggak dapet pada hari ini yang Cuma abang juga beresiko ya kalau yang terjadi juga sebaliknya. Dengan banyaknya orang masuk organisasi masif begitu, tanpa tahu orientasi dia masuk organisasi juga jadi bingung. Terlalu banyak yang masuk, akhirnya yang ikut paling di tahun kedua ke tahun ketiga tuh tinggal 5 orang 6 orang gitu dari sekian ratus itu kan. efeknya Nah gitu ya. itu pentingnya ketika mereka maba jangan langsung dicekokin harus masuk organisasi mana. Ya kita mengenal mereka, kita sharing. Ya biarkan mereka melihat kehidupan kampus, biar mereka bisa membedakan mana organisasi eksternal, mana internal, mana UKK, UKM, gimana cara isi KRS gitu kan. Biar mereka paham dulu kampus lah gitu. Paham dulu kampus, terus biar mereka nggak tertipu juga gedung yang bagus ini ternyata AC-nya nggak nyala, kursinya kurang, proyektor rusak kan gitu. Iya, rupanya gedungnya ambruk gitu. Nah, hal-hal begitu makanya semester 1 semester 2 saran abang ya waktu itu abang berpikir begitu karena kita 7 tahun ya syaratnya. Iya. Kemudian di beberapa tahun yang lalu ada keputusan menteri harus 5 tahun. 5 tahun. Terus tapi akhir-akhir ini berubah lagi, kembali lagi. Nah, menurut abang perlu ada space atau ruang dan waktu lah untuk mereka saling mengenal gitu. Terus mereka bisa memilih bukan karena keluar dari PKM atau dari gedung Islamic Center langsung dikasih brosur salah satu organisasi. Ya, memang itu kan rebutan ya kan. Ketika mereka di masa orientasinya gitu kan keluar dari gedungnya langsung direbutin, di halo-halo gitu. Ikut ini kan persoalan yang di tataran senior atau di tataran organisasinya, bukan lagi di yang mahasiswa yang baru-baru, bukan di situ persoalannya. Kayaknya perlu ada kompromi ya kan. Terus semua pada rebutan, mereka mikirnya secara psikologis ini anak-anak masih lugu, mudah diarahin. Iya, mudah kan diarahin. gitu. Cuma ya kita karena memang mikirin seharusnya biar adik-adik fokus dulu, memang hidup dia dulu gitu kan. Ini kampus kalian gitu. Tapi mungkin ya mereka nggak pede ya kan. Organisasi ini nggak pede kalau nggak digerakin. Terus kan nanti banyak yang coba-coba segala macam gitu. Ya efeknya juga nggak maksimal kan. Ujung-ujungnya dia nggak ada fokus di salah satu organisasi juga. Dia daftar semua, ikut semua. Itu terjadi juga sama bang ya. Pertama kali kuliah itu langsung daftar Mapala, daftar yang lain kan, gagasan dan yang lain. Ujung-ujungnya nggak ada yang jadi UKK UKM. Karena bentrok kan jadwal orientasi atau penerimaan anggota baru mereka pasti nggak jauh-jauh dari sebulan atau seminggu setelah kita pendaftaran gitu. Seminggu 2 minggu itu mereka udah mulai ada masa pengenalan. Nah kadang-kadang bentrok Mapala waktunya dengan yang lain gitu. Karena semua diikutin ya. Iya. Dan sebenarnya itu kan butuh fokus. Nah itu juga jadi persoalan. Belum lagi organisasi eksternal yang juga pendidikannya berhari-hari kan. Mereka harus begadang, yang rata-rata ini baru tamat SMA nih. Mereka tamat SMA bisa jadi di rumah adalah anak rumahan. Iya betul. Itu nggak gampang dapat izin untuk ikut pendidikan di luar. Iya kadang sampai seminggu ya kan. Ya seminggu, 4 hari, 5 hari. Nah hal-hal ini kan harus dilihat secara jernih oleh organisasi. Oke kita butuh masa, butuh kuantitas. Tapi jangan lupa kita juga butuh kualitas karena targetnya kan melahirkan leader-leader baru kan kalau organisasi kan. Nah, jangan sampai layu sebelum berkembang. Aku banyak ketemu kejadian seperti begitu. Karena adik-adik yang awalnya semangat ya. Nah, terus juga ada iming-iming kan dari beberapa organisasi atau beberapa kelompok yang mereka masukin, nanti kamu ini bagus bicaranya, nanti bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur fakultas segala macam kan. Iya itu. Di perjalanan ternyata bukan dia yang diusung oleh organisasi. Kecewa. Konflik kan? Ya, akhirnya konflik kan. Apa rasa di beberapa organisasi atau semua organisasi pernah merasakan begitulah. Kecewaan itu karena di awal mereka sudah diberi gambaran ekspektasi tinggi. Iya tinggi. Maka abang bersyukur waktu itu nggak termakan oleh ekspektasi itu kan.
ada beberapa juga senior yang mengingatkan bahwa orientasinya harusnya pengabdian dulu. Pengabdian Jadi dulu. ngebuai gitu Iya, ya. iya. Pernah lah punya keinginan maju presiden mahasiswa, pernah. Kenapa enggak? IPK tuh. Jadi waktu itu betulnya berapa? 3 ya? IPK-nya 3 kan. Minimal 3 ya? Minimal 3. Makanya kita maju ke BLM karena maju ketua BLM kan nggak ada syarat IPK. Iya. Aduh, kacau. Pada hari ini kawan-kawan ngakunya itu dihadapkan dengan beratnya melawan sistem lah gitu. Ya mungkin ada 2 hal. Yang pertama memang mereka udah mulai males sekarang atau memang generasi sekarang tuh nggak terlalu tanggap gitu kan dengan hal-hal yang hak mereka gitu. Yang penting kuliah terus pulang gitu kan, main game dan sebagainya. Itu satu sisi lagi kayak beberapa kawan-kawan yang ngejelasin susah bang gitu karena semua itu tidak lagi dipilih secara demokrasi lah gitu kan, nggak kita pilih gitu, nggak kita yang milih, tiba-tiba udah plong jadi kayak disulap gitu kan. Jadi kembali ke yang abang sampaikan di awal ya, generasi selanjutnya atau generasi sekarang ini mungkin punya persoalan yang mereka bisa cari solusi formulanya sendiri. Tapi kalau dibilang yang dulu demokratis, yang sekarang demokratis, kita masih bisa mengkritik itu gitu, mengkritik statement itu karena dulu walaupun ada pemirah, tapi pemenang kan sudah tahu. Ya, sebelum dilaksanakan kita sudah tahu pemenangnya siapa, yang didukung oleh rektor siapa, kan gitu secara finansial atau fasilitas semua kita tahu. Betul. Jadi tetap ujian kita justru lebih berat kalau dulu itu. Karena demokrasi ica-ica itu ada. Iya, dan di belakang itu ada lagi gitu. Dan kita menghabiskan energi banyak untuk demokrasi yang udah tahu kita pemenangnya siapa. Cuma kan itu momentum itu kita manfaatkan untuk mendekatkan emosional tadi, kedekatan. Jadi punya musuh bersama atau lawan politik segala macam itu kan menjadi seru dulu. Nah kalau sekarang kawan-kawan berhadapan dengan kepemimpinan otoriter, rektornya otoriter, dulu juga otoriter. Cuma dulu perlawanannya juga besar, jadi bisa seimbang gitu kan. Berarti di poin pertama karena ya udah malas mereka gitu ya. Karena setiap zaman pasti ada tantangan sendiri. Iya, ada tantangan tersendiri dan mereka harus menemukan formula ya, treatment sendiri, gimana cara melawannya. Karena kalau memakai cara yang dulu untuk yang sekarang ini juga abang nggak kurang sepakat. Karena udah banyak mediumnya ya dalam hal perjuangan nih. Kalau dulu kita nggak soal teknologi ini nggak sekencang sekarang gitu kan. Gimana pengaruh WA, Instagram dan segala macam itu bisa kayak contoh ada satu kejadian diposting sama akun besar gitu kan, itu viral se-Indonesia gitu kan. Kalau dulu nggak ada kan, harus ada yang berdarah dulu, harus ada yang dulu chaos dulu, baru ada yang dipukulin dulu, baru kita bisa jadi isu nasional. Gitu. Nah jadi sekarang udah lebih gampang sih, tinggal sekarang kita posting aksi kita tag seluruh akun media nasional, para YouTuber dan segala macam itu kan nanti ada yang mengomentari segala macam, itu jadi bahan diskusi. Menurut abang lebih kalau soal mediumnya tuh lebih asik sekarang. Nah, kalau dulu karena informasi lebih mudah. Iya, lebih mudah diakses dan disebarin lebih mudah gitu. Udah banyak perkembangan kan. Cuma memang kawan-kawan jangan lupa bahwa ngumpul itu penting tadi. Jadi aksi-aksi di lapangan itu kan sebenarnya hasil dari beberapa diskusi, ratusan bahkan mungkin diskusi, beberapa kali tag club, manajemen aksi segala macam. Bahkan udah tinggal aksi kadang-kadang batal dulu. Betul. Nah, kita ndak yang abang ingat dulu dari senior tuh sampaikan ya, aksi mungkin tidak menghasilkan perubahan, tapi tidak ada perubahan tanpa aksi. Artinya kita harus mencoba terus sampai mana yang berhasil. Konsisten lah. Oke, kita break bentar ngopi.